Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang pada hari ini kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga dengan Benny. Benny makan nasi sebagai makanan pokoknya. Berikut ini adalah cerita Benny dan adiknya. Setiap hari Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjawab pertanyaan bersama-sama ya. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Adik Benny sering tidak menghabiskan makanannya. Yang kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Benny selalu menghabiskan makanannya karena dia selalu mengambil makan secukupnya. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Pastinya yang telah bersikap bijak terhadap makanan adalah Benny, karena Benny selalu menghabiskan makanannya. Jadi dia tidak membuang makanan. Keempat, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Yang pasti ayah dan ibu sangat dirugikan. Mereka sudah susah payah mencari uang untuk bisa menyediakan makanan, namun tidak dihabiskan dan akhirnya dibuang. Selain itu, petani juga dirugikan karena tanaman padi yang menjadi beras tidak dimanfaatkan secara bijak. Soal kelima, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Ya, adik Benny sudah mendapatkan haknya. Kita lanjut soal keenam. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya belum, karena adik Benny belum melaksanakan kewajibannya untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Hak adik Benny memperoleh makanan, sementara kewajibannya adalah menghabiskannya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ya, Benny sudah melaksanakan kewajibannya dengan menghabiskan makanannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Benny. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, anak-anak, mulai sekarang berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Untuk menjadi nasi, padi mengalami proses yang panjang. Pertama-tama, sawah dibajak terlebih dahulu. Kemudian padi ditanam, itu membutuhkan waktu 21-30 hari. Selanjutnya, padi mulai berbiji, yaitu di hari ke-100.
Setelah 120 hari, padi baru siap dipanen. Kemudian, padi diambil dari sawah di hari ke-122. Lalu, padi dijemur dan digiling di hari ke-130. Kemudian, di hari ke-132, biji padi siap menjadi beras. Nah, itulah proses panjang padi menjadi nasi yang siap dimakan. Untuk itu, anak-anak, kalian harus selalu bijak memanfaatkannya. Jangan sampai kalian membuang-buangnya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, sekarang coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Berdiskusilah dengan anggota keluarga dan jawablah pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Nah, sekarang mari kita berkreasi. Saatnya kalian berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar Ananda. Apa sih kolase itu? Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut ini. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan-bahannya cukup mudah. Siapkan daun, batang tumbuhan, dan lem. Alat yang digunakan adalah gunting. Langkah-langkah dalam membuat kolase yang pertama, siapkan bahan, yaitu daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Yang ketiga, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Kemudian perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Yang keempat, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.